أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي أتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Kemarin kita sudah membahas tentang i'rab taqdir pada isim maqsur dan isim manqus, dan pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. InsyaAllah pagi ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang amat penting, yaitu tentang ismul ladzi la yansarif. Faslun, satu fasal. Al-ismul ladzi la yansarifu ma fihi illatani min ilalin tis'in aw wahidatun taqumu maqamal illataini. Ya, titik situ ya. Al-ismul ladzi la yansarifu, ismul ladzi la yansarif itu ma fihi illatani, kata yang ada padanya dua illat, min ilalin tis'in, dari illat yang 9. Jadi kata tersebut dia menjadi ismul ladzi la yansarif, itu nanti terbagi kepada dua kategori. Yang pertama, ada dua illatnya, ma fihi illatani, ya, ada dua illatnya. Atau wahidatun, jadi wahidatun itu nanti diatofkan kepada illatani. Jadi takdirnya ma fihi illatani, ma fihi wahidatun, atau illatun wahidatun gitu. Jadi ismul ladzi la yansarif itu ada yang illatnya dua, aw wahidatun, atau illatnya cuma satu, tapi yang satu itu taqumu maqamal illataini, menduduki tempat dua illat. Nah, illat itu kita ulang lagi, ma fihi illatani min ilalin tis'in, dari illat yang 9. Jadi illat ismul ladzi la yansarif itu ada 9. Nah, nanti yang 9 itu akan dibagi-bagi, ya. Ada yang cukup satu illat saja, dia sudah menjadi ismul ladzi la yansarif. Ada yang harus dua illat, nggak boleh sendiri saja, harus dua illatnya baru dia menjadi ismul ladzi la yansarif. Wal illat tis'u, dan illat yang 9 itu hiya adalah al-jam'u. Yang pertama jamak, maksud jamak di sini adalah sighat
muntahal jumu', ya, sighat muntahal jumu'. Nanti ini akan dibahas satu persatu secara terperinci, ya. Sighat muntahal jumu' itu nanti wazannya atas wazan mafa'il atau mafa'il, gitu ya. Yang kedua, wa waznul fi'li, wazan fi'il. Ya, wazan fi'il ini adalah nama yang sesuai dengan wazan fi'il. Sama ada fi'ilnya itu fi'il madhi, madinya itu yang ma'lum atau yang majhul, atau fi'il madhinya itu yang sulasi mujarrad atau yang sulasi mazid, ya. Atau dia berbentuk fi'il mudhari', sama ada fi'il mudhari'nya huruf mudhara'ahnya ya atau ta atau hamzah atau nun, atau wazannya adalah wazan fi'il amr, ya. Pokoknya dia sewazan atau setimbangan dengan fi'il, maka dia masuk dalam kategori waznul fi'li. Tapi ingat nanti di sini dia harus dijadikan nama. Wazan fi'il yang dijadikan nama. Jadi kalau ada seseorang memberi nama kepada anaknya, lalu nama anaknya Zahaba, gitu, ya. Maka Zahaba itu dia isim karena sudah dikasih nama, tapi dia wazannya wazan fi'il, maka dia isimul ladzi la yansharif. Wal adlu, dan adl, ya. Nah, adl ini adalah yang berubah dari sighat isimnya, ya. Nanti ini ada yang berbentuk bilang-bilangan, ya. Jadi misalnya uhada, ya. Uhada maksudnya wahidan satu gitu. Jadi dibuat uhada, ya. Atau masna, maksudnya masna itu adalah isnain, ya. Ruba'a, sulasa, khumasa, dan seterusnya. Nah, ini masuk nanti dalam kategori al-adl. Kemudian wat ta'nitsu, dan ta'nits. Nah, ta'nits ini ya yang menunjukkan perempuan. Nah, yang menunjukkan perempuan itu nanti ya, biasanya dia nanti pakai ta ta'nis, ya, ta marbutah, misalnya Aisyatu, Fatimatu, Khadijatu, Halimatu, dan seterusnya, ya. Kemudian wat ta'rifu, dan ta'rif, ya, ini sama juga ini. Ta'rif ini apa ya? Ta'rif ini lebih kepada bukan kepada apa ya? Bukan kepada isim ma'rifat secara keseluruhan nantinya. Nanti kalau ta'rif ini mungkin lebih cenderungnya mungkin fokusnya nanti kita kepada nama, ya. Nanti dia kepada nama. Namanya nanti walaupun dia nanti sekedar apa ya? Misalnya namanya bukan nama Arab tapi dari nama Indonesia atau dari nama, pokoknya dia sudah nama, maka dia ismul ladzi la yansharif, ya. Kecuali memang nama itu dibuat pakai tanwin. Contohnya yang pernah uswatun hasanah, gitu. Jadi memang diberikan namanya sudah ditanwinkan kian, gitu. Nah, itu nanti ya berarti dia bukan ismul ladzi la yansharif lagi, gitu. Ya, jadi ta'rif ini tidak terlalu luas sampai kepada semua isim alam, ya, semua isim ma'rifah, tidak. Ya, mungkin lebih apanya nanti lebih condongnya nanti pembahasannya kepada isim
alam. Wa tarkibu dan tarkib ini nanti yang dimaksud di sini adalah tarkib masji namanya ya. Nanti tarkib ada tarkib isnadi ya, ada nanti namanya tarkib idhafi ya. Kalau tarkib idhafi dia tidak termasuk ismul ladzi la yansharif ya. Yang disebut dengan tarkib tentunya susunan dua kata, yang dua kata itu tak dapat dipisahkan, dia sudah dianggap satu. Jadi Abdullah gitu. Abdullah kan dua kata, tapi dia dianggap satu, nggak boleh dipisahkan. Tapi karena Abdullah itu tarkibnya bukan tarkib masji ya, tarkibnya adalah tarkib idhafi, maka kata Abdullah ini masuk dalam kategori yang isim yang biasa ya. Jadi yang ismul ladzi la yansharif itu nanti harus yang tarkib masji ya, tarkib masjid. Contoh Hadramaut, Ba'la Bakka itu nanti ya. Wal alif wan nunu az-zaidatani, tambahan alif dan nun di akhir. Alif dan nun ini bukan berarti menunjukkan musanna ya, tidak ya, bukan menunjukkan musanna, karena musanna nanti kan tambah alif dan nun juga. Jadi yang alif dan nun di sini bukan yang menunjukkan musanna, yang memang kata tersebut sama ada dia nama ataupun sifat. Contoh kalau nama Utsman, Imran, ya, apalagi kalau dia sifat Sakran, Jau'an, Za'lan, Kaslan, ya, itu nanti tambahan alif dan nun. Wal ujmah dan ujmah ajamiyah. Ajamiyah ini yang bukan diambil dari bahasa Arab ya, bukan diambil dari bahasa Arab. Contoh seperti ya nama-nama Nabi ya, Ibrahim, Ismail, Ishaq gitu ya. Itu semuanya ajamiyah. Atau yang nama pakai bahasa Indonesia ya, itu juga adalah ajamiyah. Kalau dia ajamiyah berarti dia adalah ismul ladzi la yansharif. Wasifatu dan sifat ya, sifat tadi yang gue kasih contoh seperti za'lan gitu, yang marah, itu sifat. Nanti dia tidak bisa illat sendiri, dia harus disandingkan dengan illat yang lain ya, supaya kata tersebut menjadi ismul ladzi la yansharif. Yajma'uha qaulu syair ya, terkumpul dalam perkataan syair yang 9 ini, illat yang 9 ini. Ijma' wazin adilan anif bima'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma' ini maksudnya jamak, wazin ini wazan fi'il, adilan ya, adil atau udul, anis maksudnya adalah ta'nis, bima'rifatin nah ini maksudnya adalah at-ta'rif atau al-alamiyah nama ya. Rakib ini maksudnya adalah tarkib masdi. Wazid, zid ini maksudnya adalah tambahan alif dan nun. Ujmatan ini maksudnya ajamiyah. Fal wasfu maksudnya as-sifat. Qad kamula, sungguh telah sempurna ya. Jadi yang 9 itu bisa dikumpulkan dalam bait syair tersebut. Ya, kita masuk kepada pembahasannya satu persatu. Fal jam'u syartuhu an yakuna ala sighati muntahal jumu'i. Maka jamak syaratnya adalah ala sighati muntahal jumu'i, atas sighat muntahal jumu'. Ya, jadi tidak semua lafaz jamak yang ismul ladzi la yansharif, tidak. Ya, jamak mudzakkar salim tak masuk, ya. Jamak muannas salim tak masuk. Yang masuk di sini jamak taksir. Nah, jamak taksir pun ya jamak taksir yang sighat muntahal jumu'. Bagaimana sighat muntahal jumu' itu? Wa hiya sighatu
mafa'ila, dan dianya adalah sigat atas wazan mafa'il. Nahu contohnya masajida wa darahima wa ghanaima. Banyak lagi, ya, banyak lagi. Kabair, ya, dosa-dosa besar. Atau kalau yang mudahnya kayak apa, yang diawali dengan mim, mufradnya diawali dengan mim. Madaris, ma'ahid. Nah, itu biasanya wazannya wazan mafa'il. Kalau mufradnya diawali dengan mim, ya, mim biasanya jamak taksirnya itu atas wazan mafa'il, gitu. Ya, jadi yang atas wazan mafa'il maka dia masuk dalam kategori sigat muntahal jumu'. Kalau dia sigat muntahal jumu' maka dia ismul ladzi la yansharif, selama tidak beralif lam, selama tidak diidhofahkan, begitu ya. Tentu ini berlaku, kita lihat lagi syarat-syarat sebelumnya ya, tentang yang membatalkan ismul ladzi la yansharif. Itu sudah kita pelajari di sebelumnya. Au mafa'il, atau mafa'il tambah ya di antara ain fi'il dan lam fi'il. Mafa'il nahu masabiha wa mahariba. Nah, ini wazan-wazan ini memang kita simai, ya, nggak bisa kita buat-buat. Ya, jadi kalau masakin, masakinu, ya, ada masakinu. Nah, ini memang mutlak simai. Kita hanya mendengar bagaimana orang Arab menyebutkannya, seperti itulah kita sebutkan. Dia tidak termasuk dalam ranah kiasi yang bisa kita kias-kiaskan, gitu. Tapi intinya kalau kita lihat kata tersebut atas wazan mafa'il atau mafa'il, maka dia ismul ladzi la yansharif. Illatnya apa? Illatnya adalah jamak, gitu. Illatnya adalah jamak. وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. Dan ini illat, yaitu jamak. Wahadihil illatu, dan ini illat jamak. Hiyal illatul ula, dia adalah illat yang pertama. Minal illataini, dari dua illat. Allataini kullu wahidatin minhuma, yang tiap-tiap satu dari keduanya tamna'us sarfa wahdaha, mencegah atau menghalangi sarf atau tanwin sendirinya. Jadi nggak perlu dia dua, sendiri saja sudah cukup. Jadi jamak ini termasuk adalah illat ismul ladzi la yansharif, yang cukup sendirian saja, nggak perlu ada kawannya, cukup dia sendiri saja. Wa taqumu maqamal illataini, kedudukannya sudah sama seperti dua illat, ya, kedudukannya sudah sama seperti dua illat. Jadi semua sighah muntahal jumu' maka ini dia ismul ladzi la yansharif. Contoh mawadhi', ya, mawadhi', makatib, apalagi madaris, kabair, khazain, ya, yang lafaz-lafaz ini semuanya itu ismul ladzi la yansharif. Oke, kalau yang ini mudah, tidak perlu kita perpanjang. Yang kedua, wa amma waznul fi'li, dan adapun wazan fi'il, fal muradu bihi imma an yakuna lismu ala waznin khasin bil fi'li,
Maka yang dimaksud dengannya ada kalanya bahwa adalah isim itu atas wazan khusus dengan fi'il. Kasyammar, seperti syammar bitasydidil mim, dengan mentasydidkan mim. Syammar ini itu nama kudanya Hajjaj bin Yusuf, ya. Jadi Hajjaj bin Yusuf itu dia beri nama kudanya Syammar. Syammar. Jadi syammara itu dia satu wazan dengan fi'il tsulats mazid satu bab taf'il, ya, wazannya fa'ala yufa''ilu taf'ilan. Jadi syammara. Jadi syammara ini yang kita sebut dengan wazan fi'il. Ya. Di sini dia masuk dalam kategori ismul ladzi la yansharif. Kenapa dia isim? Kan dia fi'il syammara. Nah, itulah karena dia secara zahir seperti fi'il, tapi karena sudah dijadikan sebagai nama kuda, maka syammara itu menjadi isim, gitu ya. Dia menjadi isim. Wa duriba, dan duriba bil bina'i lil maf'ul, ya, duriba. Jadi supaya jangan salah baca kita, bukan doroba, duriba dengan bina majhul, bina maf'ul, ya. Yang kita tahu duriba itu adalah fi'il madhi majhul. Nah, sekiranya ada orang memberikan nama, misal kucingnya dikasihnya nama duriba, ya, maka duriba tadi yang secara zahirnya dia itu fi'il, karena sudah dijadikan sebagai nama kucing, maka duriba yang nama kucing ini adalah isim. Nah, isimnya masuk dalam kategori ismul ladzi la yansharif. Dia tidak bertanwin. Jadi misalnya kita mau bilang ini kucing, ya, namanya duriba, berarti hada duribu, gitu. Hada duribu. Gak boleh kita bilang hada duribu, gak boleh. Ya, jalastu ma'a duriba. Aku duduk bersama duriba. Maksudnya duriba ini adalah kucingnya, gitu. Jadi boleh seperti itu, menamakan sesuatu itu dengan nama fi'il, ya, dengan wazan fi'il. Nah, kalau kita namakan sesuatu itu dengan kata yang sewazan, setimbangan dengan fi'il, maka dia masuk dalam kategori illat ismul ladzi la yansharif. Wa talaqa, dan intalaqa. Misalnya orang menamakan apalagi bunganya, ada dia menanam bunga mawar, lalu dia buat nama bunga mawarnya itu intalaqa, ya, terserah namanya, ngasih nama kan, terserah dia. Wa nahwuhu min al-af'alil madhiyati, dan seumpamanya daripada fi'il madhi al-mabdu'ati bi hamzatil wasli, yang dimulai dengan hamzah wasal. Mana saja itu fi'il yang dimulai dengan hamzah wasal? Fi'il madhi yang dimulai dengan hamzah wasal, mulai dari intalaqa, af'al hamzah qata, mulai dari ifta'ala, infa'ala, apalagi ihmarra, istakhraja, ya, istaf'ala, dan seterusnya. Semua fi'il madhi yang awalnya adalah hamzah wasal, ya, terserah. Idza summiya bi syai'in min dzalika, apabila dinamakan dengan sesuatu daripada itu. Jadi sekiranya kita memberikan nama kepada satu benda, satu tempat, seseorang, kita berikan nama dia dengan wazan fi'il, maka nama tersebut akan masuk dalam kategori ismul ladzi la yansharif. Aw yakunu fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li, atau adalah pada awalnya tambahan seperti tambahan pada fi'il. Ini maksudnya fi'ilnya di sini fi'il mudhari, ya. Berarti kalau fi'il mudhari apa tambahannya? Ada itu huruf mudhari, hamzah, nun, ya, ta. Jadi dia membuat nama itu dari wazan fi'il mudhari, terserah.
dari wazan fi'il mudhari boleh. Wa huwa musyarikun lil fi'li fi waznihi, dan dianya musyarik, sama, berkongsi ya pada fi'il untuk wazannya, sama ya wazannya. Ka Ahmad, seperti Ahmad. Jadi Ahmad ini jangan kita bilang dia wazannya wazan isim tafdil, bukan ya. Dia wazannya wazan fi'il mana ini? Fi'il madhi ya. Akrama ya, bab if'al ya. Jadi kita tidak masukkan ini loh. Ahmad kan bukan wazan fi'il, Ahmad kan isim tafdil gitu. Ya, ini kita nggak lihat itunya. Kita di sini zahirnya dia sewazan dengan bab if'al, af'ala, fi'il madhi. Atau boleh juga kita pindahkan dia ini kepada fi'il mudhari. Ya kan, bisa juga fi'il mudhari. Hamida, yahmadu, ahmadu, aku memuji. Boleh. Ya, jadi kita wazankan dia kepada fi'il. Jadi makanya isim tafdil, kenapa dia masuk kepada ismul ladzim la yansharif? Ya karena dia sewazan dengan fi'il, ahsana, bi ahsana minha aw rudduha, gitu kan, ahsana. Jadi karena dia, jadi bukan karena isim tafdilnya ya, tapi karena isim tafdil itu sewazan dengan fi'il, begitu. Wa yazid, dan yazid. Nah, yazid ini apa itu? Fi'il mudhari ya, dari sulasi mujarrad zada yazidu. Wa taghlib, dan taghliba ya, wa narjisa, dan narjis ya. Jadi ini semuanya di sini dalam apa ini? Contoh ini adalah perwakilan dari nama yang diambil dari wazan fi'il mudhari. Yang Ahmad itu huruf mudhara'ahnya hamzah, Yazid huruf mudhara'ahnya ya, Taghlib huruf mudhara'ahnya ta, Narjis huruf mudhara'ahnya nun ya. Kalau Ahmad dengan Yazid itu adalah nama orang, dan biasa sampai di Indonesia biasa dikasih nama, kan? Kalau Taghlib itu nama kabilah ya, Taghlib itu nama kabilah. Narjis itu nama tumbuh-tumbuhan ya, Narjis itu nama tumbuh-tumbuhan ya. Wa ammal adlu, dan adapun al-adlu fa huwa khurujul ismi an sighatihi al-asliyati, maka dia al-adl itu adalah khurujul ismi, keluarnya isim, an sighatihi al-asliyah, dari sighat aslinya. Imma tahqiqan, ada kalanya tahqiq ya, untuk penegasan ya. Ka uhada wa mauhada, seperti uhada dan mauhada. Uhada dengan mauhada maknanya sama ya. Wa thuna'a wa matna wa thulatha wa mathlath wa ruba'a wa marba' wa hakadha ila al-'ashara, seterusnya sampai 10. Jadi artinya uhada dan mauhada satu-satu, thuna'a atau matna dua-dua, thulatha atau matlatha tiga-tiga, ruba'a marba' empat-empat, khumasa apalagi sudasa, suba'a, dan seterusnya. فَإِنَّهَا مَعْدُولَةٌ عَنْ أَلْفَاظِ الْعَدَدِ الْأُصُولِ مُكَرَّرَةً, maka dia uhada itu dan mauhada itu adalah adal dari lafaz-lafaz bilangan asal yang diulang-ulang. Jadi fa-aslu ja'al qawmu uhada, asal dari kata ja'al qawmu uhada itu ja'u wahidan. Jadi mukarrarah, berulang-ulang.
Ya, jadi uhada, mauhada itu adalah lafaz dari jumlah bilangan asal yang berulang-ulang. Ya. Jadi misalnya itnain, kalau mau kita singkat menjadi masna, salasa, maslah atau sulasa, arba'an, ruba'a, begitu. Jadi itu dia adalah lafaz-lafaz bilangan asal yang berulang-ulang, mukarrar. Wa kada aslu mauhada, begitu juga lah asal mauhada. Wa aslu ja'al qawmu matna, dan asal ja'al qawmul matna ja'u ithnaini, mereka datang dua. Wa kadal baqi, dan begitulah sesisanya. Ya, al baqi maksudnya seterusnya lah salasa, marba' atau ruba'a, arba'ah, khumasa atau makhmas itu khamsah, dan seterusnya. Wa imma taqdiran, ini diatofkan dengan imma tahqiqan, ya, imma tahqiqan wa imma taqdiran. Ada pula yang taqdir, kal a'lam, seperti a'lam, allati ala wazni fu'al, yang dianya atas wazan fu'ala, ya, ka umara, seperti umara, wa zufara, dan zufara, wa zuhala, dan zuhal. Jadi Umar, Zufar, Zuhal ini juga keluar dari sighar aslinya. Sighar aslinya apa kalau Umar? Amir, ya, itu sighar aslinya Amir. Zufar sighar aslinya Zafir, Zuhal, Zahil, itu sighar aslinya. Lalu dia keluar dari itu, dibuatlah dia jadi nama Umar, Zufar, Zuhal. Maka ini yang disebut dengan al-adl, ya, al-adl. Fa innaha lamma sumi'at mamnu'atan min as-sarfi wa laysa fiha illatun zahiratun ghairul alamiyyati. Maka sesungguhnya manakala didengar ia tertegah daripada tanwin dan tidak ada padanya illat yang zahir selain alamiyyah. Nanti alamiyyah ini kita pelajari berikutnya namanya. Qaddaru fiha al-adla, mereka menentukan atau mengkadarkan padanya adl. Wa annaha ma'dulatun an amirin, sebenarnya dia adalah adl atau ma'dulah dari amir, wa an zafirin, dan dari zafir, wa an zahilin, dan dari zahil, gitu. Jadi kalau dia amir ini menerima tanwin, zafir menerima tanwin, zahil menerima tanwin, ya. Tapi ketika sudah kita keluarkan dia dari sighar aslinya, lalu kita buat dia berbentuk Umar, Zufar, Zuhal, maka dia menjadi ismul ladzi la yansarif. Wa amma ta'nitsu, dan adapun ta'nits, fa huwa ala thalathati aqsamin, maka dianya ada 3 macam. Ta'nitsi bil alifi, yang pertama ta'nits bil alif. Ini kita baca ta'nitsi karena ala salasati, ya, ala salasati. Jadi mubdal minhunya salasati majrur bi ala, maka badalnya pun yang mengikut dia pun dijarkan juga ta'nitsi. Ta'nitsi bil alifi, ta'nis dengan alif, wa ta'nitsi bil ta'i, dan ta'nis dengan ta, wa ta'nitsi bil ma'na, dan ta'nis dengan makna. Jadi muannas itu nanti di sini ada 2, ada 3. Pertama muannas bil alif, ya. Kedua muannas dengan ta.
Ketiga bil makna, karena gak ada alif di ujungnya, gak ada tamarbutah di ujungnya, tapi dia untuk muannas, nah, itu nanti bil makna. Fata'nitsu bil alifi, maka ta'nits dengan alif yamna'u sarfa mutlaqan, menghalangi sarf ataupun tanwin secara mutlak. Sawa'un kanatil alifu maqsuratan ka hubla wa marda wa dzikra, sama ada alifnya itu maqsurah. Alif maqsurah itu berarti alif yang kayak ya itu loh, hubla, marda, dzikra, Musa, Isa, Mustafa dan seterusnya, itu maqsurah. Atau kanat mamdudah, atau adalah ia mamdudah, alif mamdudah, ka Sahra wa Hamra wa Zakaria wa Asya, ya. Jadi kalau antara maqsurah dan mamdudah, kalau maqsurah itu kan asal artinya pendek, ya, karena paling panjangnya kita bacanya 2 harakat, hubla. Adapun mamdudah, dia disebut alif mamdudah karena memang kita bacanya panjang. Kita baca Sahra gitu, ya, Asya panjang, lebih panjang daripada yang maqsurah. Jadi cirinya kalau yang maqsurah dia hanya berbentuk ya, alif berbentuk ya. Kalau dia mamdudah ada alif, setelah alifnya ada hamzah, ya. Wa hadhihi al-'illatu hiya al-'illatu tsaniyatu min al-'illatayn allatayn kullu wahidatin minhuma tamna'u as-sarfa wahdaha. Dan ini illat dengan ta'nits, ya, itu adalah illat yang kedua dari 2 illat yang tiap-tiap satu dari keduanya menghalangi tanwin sendirinya. Berarti yang dia tanwin secara sendiri, yang menghalangi tanwin secara sendiri sudah 2 yang kita pelajari. Yang pertama sighat muntahal jumu', yang kedua ta'nits, ya, ta'nits. Wa taqumu maqamal 'illataini, dan dia pun menempati tempat dua illat. Wa amma ta'nitsu bit-ta'i, maka adapun ta'nits bit-ta' fayamna'u as-sarfa ma'al 'alamiyah, maka dia menghalangi tanwin bersama dengan alamiyah. Jadi kalau ta'nits itu nanti terbagi dia, ya, terbagi. Ada yang enggak perlu illat kedua, cukup 1 illat saja. Yang mana itu muannas dengan alif. Jadi kalau dia ta'nitsnya dengan alif, maka dia tetap ismul ladzi la yansharif, walaupun tak dijadikan dia sebagai nama. Tapi kalau yang ta'nitsnya pakai tamarbutah, ada syaratnya, dia harus pakai alamiyah. Jadi tamarbutah yang dijadikan nama. Jadi misalnya madrasatun, misalnya madrasatun, ya, secara zahir madrasatun itu dia adalah isim yang bisa menerima tanwin, ya, hadhihi madrasatun gitu. Nah, tapi ketika madrasah ini dijadikan sebagai nama, jadi ada nama anak perempuan namanya madrasah. Nah, maka ketika dia sudah dijadikan sebagai nama, maka madrasah tadi berubah menjadi ismul ladzi la yansharif. Jadi illatnya harus 2. Pertama ta'nits bit-ta, kedua alamiyah. Kalau ta'nits bil alif tadi enggak perlu ada alamiyah. Yang pentingnya ta'nits bil alif. Contoh asya, dengan asya bukan nama, ya. Asya itu adalah ta'nits bil alif mamdudah, maka asya adalah ismul ladzi la yansharif, ya, ismul ladzi la yansharif gitu. Sawa'un kana 'alaman li mudzakkarin ka Talhah, sama ada dia nama untuk seorang laki-laki seperti Talhah, atau li muannatsin ka Fatimah, atau untuk perempuan seperti Fatimah. Jadi ada yang pakai tamarbutah tapi bukan nama perempuan,
Ya, namanya pakai tamar putih tapi bukan nama perempuan. Ya, contohnya di sini Talha. Ya, Talha. Apalagi Hamzah. Maisarah. Maisarah yang banyak dianggap oleh rakyat Indonesia sebagai nama perempuan. Bahkan ya di Indonesia biasa itu menamakan anak perempuannya dengan nama Maisarah. Padahal Maisarah itu adalah seorang laki-laki. Ya, kalau di Arab Maisarah itu seorang laki-laki. Ya. Sama juga, itulah beda budaya, beda kebiasaannya. Kalau di Arab Iman itu untuk nama perempuan. Iman itu nama perempuan. Jadi nama laki-laki Aiman. Jadi ada dulu kawan gue namanya Iman. Kata dosennya tukang. Nanti kau diketawain orang. Ya, Iman itu bukan nama laki-laki, itu nama perempuan. Jadi dia menukar secara apa saja ya, secara absen, di absensi, ditukarlah namanya menjadi Muhammad Aiman. Dulu nama dia Muhammad Iman, namanya Muhammad Iman. Jadi ditukar jadi Muhammad Aiman. Itu nama. Jadi kalau kita maunya kita ngasih nama, kita ambil dari bahasa Arab, maka tengok dulu di Arab itu nama ini untuk laki-laki atau untuk perempuan. Jangan terfokus kepada ciri-cirinya. Oh, ini kan sudah ada tamar butoh. Sudah ada tamar butoh berarti ini muannas. Oh, tidak semuanya. Ya, nanti kita tertipu dengan Maisarah tadi kan gitu. Atau ini kan gak ada tamar butoh. Berarti ini untuk muzakkar Iman. Nah, saya kasihlah nama saya Iman. Tapi apakah salah jika di negara kita pakai nama perempuan ke nama laki-laki? Ya gak ada salahnya, gak ada salahnya. Cuma ketika kita balik ke negara Arab atau pas haji, pas umrah atau pas kuliah, nanti kita diketawain sendiri nanti, gitu, malu sendiri nanti gitu. Oke. Mana dia tadi? Awli mu'annatsin atau untuk mu'annas ka Fatimah. Contohnya seperti Fatimah. Kalau Fatimah ya itu memang biasa untuk nama perempuan. Wa amma ta'nitsul ma'nawi, dan adapun ta'nits ma'nawi fa huwa ka ta'nits bitta, maka dia sama seperti ta'nits bitta. Fa yamna'u ma'al alamiyah, maka menghalangi ia menjadi tidak bertanwin, itu harus diiringi dengan alamiyah, harus dijadikan sebagai nama. Jadi kan ta'nis tadi ada 3, ada ta'nis bil alif, ta'nis bil ta, ta'nis bil makna. Dari 3 ini hanya ta'nis bil alif saja yang dia hilang sendiri, nggak perlu dijadikan nama, sendiri saja dia. Adapun yang 2 lagi yaitu ta'nis bil ta dengan ta'nis bil makna, ini harus ada ilat keduanya. Apa ilat keduanya? Nama, harus dijadikan sebagai nama. Lakin akan tetapi bisyarti ayyakuna ismu, dengan syarat bahwa adalah isimnya itu zaidan ala thalathati ahrufin, harus lebih dari 3 huruf. Kalau 3 huruf batal ismul ladzi la yansharif. Ya, kalau 3 huruf batal ismul ladzi la yansharif. Harus lebih dari 3, berarti 4. Kasu'ad, seperti su'ad. Su'ad itu 4 huruf. Makanya kayak Hindun, kenapa dia bertanwin? Hindun. Ya karena dia 3 huruf. Hudun, Lutun. Ya, karena dia 3 huruf. Al-thulathiyah atau 3 huruf, boleh juga sih namanya itu 3 huruf, tapi dengan syarat muharrakal wasati, tengahnya berbaris tengahnya. Kasaqar, seperti saqar, ya. Saqar itu nama tempat, nama neraka saqar, ya. Saqar.
Jadi dia 3 huruf, tapi huruf tengahnya berbaris. Kalau begitu sah dia menjadi ismul ladzi la yansharif. Au a'jamiyan, atau dia ajami, ya, yang bukan bahasa Arab, seperti jur. Nah, jadi ada nama orang namanya jur. Hurufnya 3, bukan bahasa Arab. Di tengah-tengahnya hurufnya tak berbaris. Apakah dia jadi ismul ladzi la yansharif? Iya, dia ismul ladzi la yansharif. Kenapa? Pertama dia taknis karena untuk nama perempuan. Kedua, huruf tengahnya itu dia tidak berbaris. Ya, 3 huruf tengahnya tak berbaris. Jadi dia masuk ke kata ajami, ya, ajamiyah. Au manqulan minal mudzakkari ilal muannats, atau yang dipindahkan dari mudzakkar ke muannas. Kama idza sammaita imra'atan bi Zaid. Sebagaimana apabila kamu memberikan nama kepada seorang perempuan dengan nama Zaid. Seharusnya Zaid kan laki-laki. Nah, jadi dikasihnya Zaid ini untuk perempuan. Ya, untuk perempuan. Maka Zaid yang untuk perempuan itu dia ismul ladzi la yansharif. Jadi misalnya kalau kita bilang jalastu ma'a Zaidin, berarti Zaidnya laki-laki. Tapi kalau jalastu ma'a Zaida, berarti Zaidnya perempuan, itu muannas. Fa in lam yakun syai'un min dzalika ka hindin wa da'din jaza as-sarfu. Maka apabila tidak ada sesuatu daripada itu, ya enggak ada dia memenuhi syarat 4 huruf gitu atau 5 huruf, atau sekiranya dia 3 huruf tapi 3 hurufnya huruf yang keduanya tidak berbaris, huruf yang keduanya tidak berbarisnya, berbaris sukun dia, maka ini batal ismul ladzi yansharifnya. Seperti hindun gitu ya. Hindun cuma 3 hurufnya, tapi huruf keduanya atau huruf yang di tengah-tengahnya itu tidak berbaris, sukun tidak dianggap barisnya, sukun tidak dianggap baris. Wada'din dan da'din jaza sarfu, kalau begini maka bolehlah dia bertarwin. Wa tarakahu, dan boleh juga meninggalkannya. Jadi boleh dibaca hindi, boleh dibaca hindin, boleh dibaca da'da, boleh dibaca da'dan gitu. Wa huwal ahsanu, dan dianya adalah yang lebih baik. Ahsan, lebih baik. Ya. Sudah, menurut gue sampai situ saja. InsyaAllah kita akan sambung. Wa amma ta'rifu fal muradu bihi al-alamiyatu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.